waktunya jam makan gitu, saya kan beli makanan di warteg kayak gitu. Pas saya makan, saya kepikiran sama temanku itu. Saya mikir, orang itu makan apa ya, katanya aku. Tapi di situ kayak macam ada bisikan kata-kata gitu. Kalau kamu pelit sama orang itu, maka seret rezekinya gitu. Terus terngiang-ngiang di telinga aku kayak gitu. Terus saya sudah pas nyampe pulang, saya tuh teringat ada duit yang belum saya cairin di ATM ya gitu. Saya mikir, udahlah saya niat sedekah aja kayak gitu, aku sedekah sama orang ini juga kan dia lagi susah, mikirku kan. Jadi saya mau cabut uang ceritanya di ATM BNI. Pas saya buka, ternyata itu bukan 100 tapi 150, dan saya tuh nggak tahu 50-nya dari mana. Ya udah, tanpa basa-basi saya pakai kayak gitu kan buat urusan dapur. Di bulan berikutnya juga sama, tiba-tiba saya tuh juga nggak ada uang juga. Nah, ada orang nabung 350 plus pendaftaran tuh 400, dan dia tuh udah ngirim tanda buktinya bahwa 400 uangnya dikirim. Tapi setelah saya mau ngambil, mau dicek, adanya tuh 450, dan saya tuh nggak tahu 50-nya dari mana kayak gitu. Terus ya udah, alhamdulillah dong kayak gitu, bisa buat dapur, berbagi sama temanku yang itu. Tapi saya tuh belum tersadar kalau bahwasannya duit-duit itu adalah bagian dari keajaiban sholawat ya gitu. Tapi nggak berhenti dari situ. Di tahun 18 juga sih, tapi udah mau akhir kayak gitu, akhir 2018 kayak gitulah, terjadinya di rekening BCA. Jadi ceritanya tuh saya lagi pengen leontin emas buat liontinnya kalung kayak gitu. Namanya juga baru pengantin baru ya, nggak enak yang meminta uang kayak gitu. Akhirnya saya tuh udah, saya perbanyak sholawat sih waktu itu, banyak sholawat. Itu kejadiannya pas bulan puasa juga sih. Tiba-tiba saya lihat rekening ada penambahan uang. Ternyata uang itu ada yang namanya 750, dan saya nggak tahu siapa yang ngirimnya gitu. Ya udah, saya nggak ngambil panjang kali lebar, saya ambil tuh makanya saya beliin liontin. Dan saking penasaran, saya tuh print buku rekening BNI sama BCA, duit itu berasal dari mana gitu. Ternyata itu nggak ada daftarnya di situ, nggak ada kayak gitu. Dan saya tuh baru sadar kalau itu bagian dari berkahnya sholawat. Dan saya sadar itu tahun 2019, lama banget ya sadarnya. Jadi saya tuh ngamalkan bukan tentang dunia ya, ngamalin aja. Jadi saya memang nggak ada urusan soal itu kayak gitu. Tapi di situ aku masih ingat betul keajaibannya dari saya, istilahnya tidak pelit sama teman itu kayak gitu. Salah satu bisnis saya itu tiba-tiba melonjak kayak gitu, dan saya tuh sampai punya bonus dari 900 sampai menuju 1.500.000. Jadi yang namanya karyawan ada penambahan kayak gitu lumayan banget tau ya, sampai saat ini sih dirasakan bonus-bonus tiap bulannya kayak gitu. Cuman istilahnya amazing kayak gitu kan. Dari situ tuh saya tuh ngerasa, oh kayak gini ya, kayak gitu. Terus yang paling ngenes, aku masih inget sih, pulang kerja itu udah nggak punya uang, nggak ada makanan. Akhirnya saya cuma bisa pasrah sama Allah, ya Allah, saya nggak punya apa-apa, ya sudahlah kayak gitu, biar Allah tahu kayak gitu kalau saya lagi nggak punya makanan, udah tahu kalau hambanya lagi susah kayak gitu kan. Akhirnya saya lagi ngambil udhu,
mau sholat maghrib karena tuh pulangnya udah malam kayak gitu. Saya lagi proses ngambil wudhu, itu yang namanya makanan sudah ada di depan pintu, dan porsinya tuh bukan sekali makan tapi bisa untuk besoknya lagi kayak gitu, saking banyaknya. Disitulah saya tuh merasa bahwa keberkahan demi keberkahan kayak gitu Allah kasih kayak gitu. Tapi mungkin itu aja dulu ya sharingnya tentang ATM Tracy sendiri kayak gitu. Semoga terinspirasi dari cerita ini. Kalau bisa sih didalamkan tanpa harus banyak pertanyaan lah, karena sholawat itu bukan untuk diperdebatkan tapi untuk didalamkan, diamalkan, diistiqomahin. Cuman tips buat teman-teman yang ngamalin, bukan cuma sholawat doang tapi 5 waktunya dijaga, karena kunci dari terkabulnya sebuah doa adalah ketika kita dipanggil nih Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung buru-buru ngambil wudhu kayak gitu. Cuman dari situ kita perbanyak istighfar, apalagi dikala hari Jumat tuh hari yang paling mustajab dari ini nih, dari sore hari nih sampai maghrib, itu momen yang sangat luar biasa. Dan pastikan jangan sampai keduluan asarnya kayak gitu, jadi kita sebelum asar udah stay kayak gitu. Kalau perlu sih pas lagi Allahu Akbar kita udah langsung cus ada di sajadah kayak gitu. Itu waktu sangat mustajab banget kayak gitu. Dan saya tuh bisa ngerasain betul tentang khasiat itu. Jadi ketika kita tuh mendahulukan Allah, kita cepat-cepat dipanggil Allah, Allah pun juga cepat memenuhi keinginan kita kayak gitu. Bahkan saya aja untuk urusan nasabah, saya mikir gini, di hari itu juga saya ingat ada orang janjian mau transfernya tuh sore, tapi waktu itu hari Jumat dan saya tuh memang di hari itu saya nggak lepas dari selalu istighfar kayak gitu kan. Saya berdoa kayak gitu. Itu terjadinya tuh pada siang hari kayak gitu. Bukan berdoa sih, cuman ngeretek hati, apa ya, hati yang ngomong gitu istilahnya. Ya Allah jangan sampai sore, segera transfer. Jadi tiba-tiba bunyi tuh WA, ternyata udah transfer dan posisinya tuh jam 1:30, bukan sore. Dalam aku kaget, wow luar biasa kayak gitu. Dan bahkan juga nggak kejadian itu juga sih, banyak. Bahkan saya tuh waktu itu juga gak punya HP saya tuh udah jelek istilahnya, udah rusak kayak gitu. Saya butuh HP baru karena kan ketika kita punya bisnis, kita menjalankan usaha, pasti kita banyak menyimpan file kayak gitu atau menyimpan gambar-gambar lah kayak gitu. Jadi artinya full kayak gitu. Dari situ tuh tiba-tiba ada orang nabung sampai 4 juta langsung 1 tahun kayak gitu. Dari situ saya kaget dan ngebayang nggak ngambil uang sendirian dengan segede itu, dan saya ketakutan kayak gitu. Terus saya mikir karena saya salah waktu nginputnya, jadi 1 bulan akhirnya uang itu dipegang saya. Saya mikir daripada uang ini habis di tangan saya, mending saya belikan HP aja ya. Akhirnya saya beli HP, jadi akhirnya yang nyicil saya kayak gitu. Tapi alhamdulillah dengan lewat wasilah uang itu saya nggak perlu berurusan dengan riba kayak gitu, nggak perlu nyicil dengan bunga kayak gitu. Tapi mohon maaf ya kalau di sana ada yang berurusan dengan riba. Saya tidak mengomentarin karena setiap orang punya pendapat masing-masing. Saya tidak mau mengomentari soal riba kayak gitu, karena setiap orang punya tindakan atau perilaku sendiri terhadap dirinya sendiri kayak gitu. Kalau saya sih sebisa mungkin aja kayak gitu menghindari kayak gitu. Tapi yang namanya manusia juga, saya tidak tahu kedepannya seperti apa. Yang pasti saya hanya ngelakuin itu, dan saya tuh bersyukur karena saya tuh nggak mau beli HP pakai yang namanya pakai uang harus nyicil ada bunganya tuh, dan aku nggak suka. Mikirku kalau ada bunganya tuh mending bunganya aku kasih ke masjid atau enggak ke musola gitu.
udah kepanjangan ya sharing-sharingnya. Ya udah gitu aja dulu ya, mungkin nanti berikutnya saya sharing lagi tentang yang lainnya. Terima kasih ya sudah nontonin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.